Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah pertandingan kemarin ya, Arsenal menang 4-1 melawan Newcastle, balas dendam. Ya, balas dendam atas gol tidak, ya kalau menurut saya gol mereka waktu di kandang mereka itu ya gol yang tidak sah sebenarnya ya, gol curang. Ya, dendam terbalaskan dan ya saya ingin membahas tentang pertandingan kemarin ya. Yang sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena ada masalah teknis kemarin, saya tidak bisa live, jadi tidak bisa untuk segmen komen barengnya live tidak bisa ada ya gitu untuk pertandingan kemarin. Tapi saya nonton pertandingan kemarin, hanya saja tidak bisa live gitu. Nah, ya untuk pertandingan kemarin ini yang mau kita bahas ya. Pertama saya mau bahas strategi permainan Arsenal kembali ya, dominasi berjalan kembali, dengan apa ya, bahwa mereka ini Newcastle ini tidak bisa bergerak sama sekali ya. Terutama kita lihat di babak pertama Liverpool terus sih, Newcastle ini tidak bisa tidak bisa berkembang pertandingannya ya. Ini seperti bisa kita lihat di momentum, jadi di momentum pertandingan di field tiltnya ya, Arsenal di babak pertama ini menguasai jalannya pertandingan. Newcastle tidak bisa berkembang sama sekali. Mereka mulai bisa berkembang ini di sekitar babak kedua ya. Mulai ada ancaman-ancaman dari Newcastle, serangan-serangannya mulai bisa terbentuk ya. Cuman ya secara efektif tidak ada yang mengancam Arsenal gitu di babak kedua pun ya. Bisa kita lihat ini di keseluruhan babak ya, Arsenal menguasai bola 55%, dengan total shot ini ada 18, 8 diantaranya on target, dimana Newcastle ini hanya ada 3 tendangan ke arah gawang, dimana 2 ini adalah yang on target gitu ya. Dan Arsenal ini ada 3 kesempatan emas, dimana 2 ini tidak bisa dimanfaatkan ya gitu. Jadi ya, kemarin pertandingan kita berjalan kembali sesuai dengan strategi yang diinginkan gitu. Ya, ini memang strategi yang diinginkan oleh Arteta, dominasi di penguasaan bola dan tidak memberi kesempatan bagi pemain lawan untuk bisa berkembang dan mencetak gol yang banyak gitu. Ya, ini ya kita lihat nanti kalau pertemuan kedua di Arsenal melawan Porto ya, bagaimana, apakah untuk bertanding di Champions League strategi ini akan bisa diulang lagi ya. Kita tunggu nanti ya di bulan Maret. Berikutnya ini saya mau ngomong tentang Kai Havertz ya. Kalau teman-teman lihat pertandingan kemarin, pergerakan Kai Havertz itu sangat luar pergerakan Kai Havertz itu sangat luar biasa, dan menurut saya inilah upgrade Nketiah. Inilah harusnya, menurut saya ini adalah visi dari Arteta. Nketiah itu harusnya seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena saya dari dulu melihat Nketiah ini positioningnya bagus, tapi finishingnya amburadul banget gitu loh. Dan kayak Havertz ini menurut saya amat sangat merupakan, kalau dia ditaruh sebagai central forward ya, ini adalah upgrade Nketiah yang diinginkan oleh Arteta. Bukan hanya itu tadi yang saya bilang, ini harusnya adalah Nketiah yang diinginkan. Kalau teman-teman ngelihat kenapa sih Nketiah itu selalu dikasih kesempatan ini, karena dia pengen Nketiah ini seperti ini
gitu. Dan dia positioningnya Nketiah ini udah bagus, cuman dia nggak bisa finishing. Dan inilah bedanya antara Nketiah dengan Havertz gitu. Havertz bisa finishing, dan ya dia kemarin saya harus kritik juga ya, ada satu momen di awal-awal babak kedua di mana dia sudah one on one dengan kiper dan harusnya menurut saya itu gol gitu, dan dia meleset. Tapi ini kalau kita lihat ya, Havertz ini juga dia bukan hanya mencetak golnya juga, tapi membuka peluang dan memberikan asisnya. Terutama kalau dari saya itu adalah bagaimana dia membuat peluang gitu. Jadi membuat peluangnya dia sangat-sangat lebih mampu gitu ya, terutama dengan kemampuan dia untuk tiba-tiba ada di posisi yang membuat pertahanan lawan itu kaget ya. Coba teman-teman lihat golnya Havertz itu kemarin yang umpan dari Martinelli ya. Jadi teman-teman bisa lihat si Schär, defendernya Newcastle tuh, Schär itu kaget. Bisa dilihat itu momen ketika sekitar 2 detik sebelum Havertz itu menendang bola. Schär itu kaget melihat tiba-tiba si Havertz itu ada di situ gitu. Dan inilah menurut saya central forward yang diinginkan oleh Arteta, dan menurut saya ini ya upgrade dari Eddie Nketiah yang diinginkan oleh Arteta gitu ya. Dan ya terima kasih Chelsea sudah menjual pemain yang luar biasa ini ke Arsenal ya. Nah berikutnya jumlah pencetak gol ya. Ini kemarin dengan gol yang dicetak oleh Jakub Kiwior ya. Jadi Kiwior kemarin mencetak gol perdananya musim ini, gol kedua bagi Arsenal di keseluruhan karir dia kalau saya nggak salah. Cuman ini adalah gol perdana dia di musim ini. Nah dengan gol itu Arsenal adalah pencetak gol terbanyak di EPL ya, 15 pencetak gol. Yang berikutnya di bawahnya itu adalah Liverpool dengan 14 dan Manchester City dengan 12 gitu ya. Jadi bukan jumlah gol terbanyaknya, tapi bahwa pencetak gol terbanyak. Kita punya pencetak gol terbanyak dan datang dari berbagai lini gitu ya, dari defender sampai dengan front center, sampai dengan forward, sampai dengan winger, midfield, semua bisa mencetak gol. Tinggal David Raya aja nih bisa cetak gol nggak? Gitu ya. Jadi jumlah pencetak gol terbanyak ini di EPL. Nah, inilah yang saya selalu makanya saya selalu bilang bahwa Arsenal ini tidak ada masalah di ujung tombak. Untuk menghasilkan gol itu tidak pernah ada masalah. Jadi masalah Arsenal itu bukan butuh striker gitu loh ya. Jadi musim lalu saya selalu bilang masalahnya itu adalah di defender, dimana kita kebobolan terlalu banyak gitu. Jadi bukan masalah kita tidak bisa mencetak gol, masalahnya adalah pertahanan kita musim lalu itu terlalu bocor, dan musim ini menurut saya sudah mulai diperbaiki gitu kan. Apakah ini mampu untuk sampai dengan akhir musim kita menjuarai EPL? Who knows. Tapi menurut saya musim ini defense kita juga sudah mulai lebih solid, dan dari sisi pencetak gol kita sangat subur, dan gol bisa datang dari mana-mana. Ya, menurut saya Arsenal mungkin tidak akan pernah punya pemain yang bisa bersaing untuk Golden Boots ya. Let's be clear about that. Jadi memang strategi Arsenal ini tidak memungkinkan untuk bisa adanya pemain yang bisa menjadi peraih Golden Boots. Nggak masalah menurut saya. Ya mungkin tidak ada pemain yang bisa bersaing dengan Haaland. Tidak mungkin kalau Manchester United juga sekarang punya Højlund, tidak bisa bersaing juga dengan Højlund bahkan menurut saya. Nanti ya, kalau sekarang sih ya dia belum
masih dalam klub yang amburadul, tidak bisa bersaing dengan Darwin Núñez gitu ya. Nggak masalah gitu bahwa kita tidak punya penyerang yang tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain ini. Karena apa? Golnya ini tetap datang, golnya ini tetap ada dari mana-mana gitu ya. Seperti dari musim kemarin dan musim ini, sekali lagi kita punya pencetak gol terbanyak di IPL gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong sekali lagi, terima kasih Chelsea gitu ya, dengan memberikan kita Jorginho kemarin ini masterclass banget dengan umpan-umpan dia yang menerobos midfield dan pertahanan Newcastle ya. Ini menurut saya Declan Rice harus berguru sama Jorginho untuk umpan-umpan terobosan ini gitu ya, karena menurut saya ini adalah satu area di mana Declan Rice bisa bisa belajar dari Jorginho. Satu aspek pertandingan, satu aspek permainan dari Declan Rice yang menurut saya masih sangat perlu dikembangkan adalah kemampuan dia untuk memberikan umpan-umpan terobosan seperti ini. Dan menurut saya keburu Jorginho ada di Arsenal ya, Declan Rice ini harus belajar banget bagaimana bisa membuat umpan-umpan seperti itu. Karena apa? Menurut saya kemarin kekalahan kita melawan Porto ini adalah ketidakmampuan Declan Rice untuk bisa membuat umpan-umpan seperti itu gitu ya. Memang Jorginho dimasukin di menit ke 60 atau 70 gitu ya, cuman sudah terlambat menurut saya waktu itu. Porto sudah bisa mengunci permainan Arsenal pada saat itu, secara efektif permainan Arsenal sudah terkunci dan sudah rada telat waktu itu. Dan disinilah ya menurut saya ini tadi pembeda permainan kemarin melawan Porto dan ini dengan melawan Newcastle adalah ya duet Declan Rice dan Jorginho ini membuat Declan Rice bisa maju lebih ke depan gitu kan, dan Jorginho lebih bisa mengatur defense dan penyerangan dari di titik dia sebagai jangkarnya Arsenal di midfield gitu. Nah, inilah ya memang dia tidak membukukan assist atau gol nih ya Jorginho. Cuman teman-teman kalau lihat permainan dia kemarin, umpan-umpan dia ini mematikan sekali dan menjadi menjadi pembeda yang berujung menjadi gol gitu dari umpan-umpan dia gitu ya. Oke, yang terakhir saya mau ngomong set piece. Ya, dari pertandingan kemarin 4 gol, 2 berasal dari set piece ya. Dari yang pertama own goalnya Sven Botman itu berujung dari set piece tendangan pojok gitu kan, itu yang di header oleh Gabriel gitu kan. Sebenarnya sudah berhasil ditepis oleh Loris Karius ya, cuman sayangnya itu tepisannya itu kurang begitu bersih juga. Defender Newcastle ingin membuang bola tapi entah gimana bola itu malah justru masuk ke gawangnya sendiri. Nah, yang berikutnya itu adalah set piece sekali lagi dari tendangan pojok. Itu golnya Jakub Kiwior ya itu. Nah, ini jadi inilah salah satu senjata juga dalam gudang senjatanya Arsenal gitu. Salah satu senjata dari berbagai macam senjata yang ada di gudang senjatanya Arsenal, set piece ini ya. Dan ya kita harus acungin jempol ke Nicolas Hofer ya sebagai pelatih set piece kita. Dan ya ini memang bukan proses yang pendek ya. Nicolas Hofer ini sudah bersama Arsenal sejak 2019. Mulai kelihatan hasil latihan set piece kita itu musim kemarin ya, dimana kita mencetak banyak gol juga dari set piece musim kemarin. Dan musim ini
kalau saya nggak salah ingat sekitar 30 sampai 40% ya, 30-an persen lah gol kita ini berasal dari set piece gitu ya. Ya, ini apa namanya dari saya ya untuk review pertandingan kemarin 5 hal dari pertandingan Arsenal 4-1 melawan Newcastle. Dan kalau teman-teman ada momen-momen yang menurut teman-teman memorable ya tentang pertandingan kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan ya kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.